Bapak Ibu jamaah sekalian, ada satu sahabat Nabi yang disebut oleh sahabat yang lain apa? Tidak mungkin masuk Islam. Suatu malam ada seorang wanita bernama Ummu Abdillah. Dia membawa bayinya dan suaminya pergi meninggalkan kotanya, ingin menuju satu rumah yang dimana di rumah itu ada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini fase dimana masih sembunyi-sembunyi dakwah Nabi. Jadi ketika dari kampungnya Ummu Abdillah ini mau keluar, itu ada tempat penjagaan perbatasan. Yang di sana yang menjaga itu Umar bin Khattab. Setiap ada orang yang masuk Islam dibunuh sama Umar. Menghindari perbatasan itu, maka Ummu Abdillah dengan suaminya, anaknya bertiga, dia naik gunung, Pak. Biar melewati pembatas itu, batas kota itu. Naik gunung malam-malam. Nah, singkat cerita, dia turun dari gunung. Suaminya bilang, wah istriku, aku mau ke belakang sebentar, mau buang hajat, apalah gitu. Ke belakang deh. Ummu Abdillah sendiri dengan anaknya. Tiba-tiba Umar ada di situ. Wahai Ummu Abdillah, mau kemana engkau? Dia jujur, wahai Umar, aku ingin bertemu Muhammad. Kenapa engkau halang-halangi aku? Apa yang dilakukan Umar, Pak? Umar terdiam. Dan apa kata Umar setelah diam itu? Lanjutkan perjalananmu, jangan ceritakan kepada siapapun engkau bertemu denganku. Pergi Umar. Suaminya datang, diceritain, wahai suamiku, aku tadi bertemu dengan Umar. Suaminya heran, Pak. Kok masih selamat nih istriku ini? Biasanya udah dipukulin, kan dibunuh sama Umar. Tapi kenapa masih selamat? Kata istrinya, saya dibiarkan selamat, saya dibiarkan untuk melanjutkan perjalanan dengan syarat tidak boleh memberitahu siapapun tentang pertemuan saya dengan Umar. Mungkin Umar mau masuk Islam, kata Ummu Abdillah. Apa kata suaminya? Umar tidak akan masuk Islam sebelum ontanya dulu masuk Islam. Ada redaksi yang mengatakan kalau bersyahadat tidak akan masuk Islam sebelum ontanya dulu bersyahadat. Saking nggak mungkin Umar masuk Islam. Umar masuk Islam nggak Pak kira-kira Pak? Ketika peristiwa di pasar, siapa yang masuk Islam, ada orang yang masuk Islam, sampaikan kepada aku sakiti dia. Ada pedagang, wahai Umar, adikmu Fatimah sekarang sedang masuk Islam bersama suaminya Sa'id bin Zaid. Umar darah mendidih, Pak. Pulang dia, lihat adiknya dengan suaminya Sa'id bin Zaid sedang belajar Al-Quran dengan sahabat Nabi bernama Habab ibn al-Aras. Ketika Umar mengetok pintu, maka Habab ini pergi meninggalkan tempatnya, balik di balik lemari, di balik tempat yang nggak terlihat. Umar masuk, ingin merebut lembaran Quran yang dimiliki adiknya. Tidak boleh, kata adiknya, kamu nggak boleh pegang sebelum engkau mandi wajib. Umar mandi wajib, Pak. Berarti sudah mulai lembut hatinya. Setelah itu apa? Bacakan kepadaku. Surat apa yang dibaca, Pak? Toha. Surat Toha dibaca. Ketika mendengar itu, apa kata Umar? Antarkan aku bertemu Muhammad. Habab ibn Arad keluar. Apa dalam hati Habab? Umar mau masuk Islam. Saya antarkan, wahai Umar. Diantar, Pak. Hanya saja Umar kayak lupa nggak memasukkan pedangnya ke sarungnya. Dia jalan dengan Habab bin Arad, pedang terhunus. Di satu rumah 2 lantai ada orang sahabat yang bagian melihat kondisi sekitar. Ya Rasulullah, celaka. Kenapa? Habab ditahan oleh Umar. Dia datang ke tempat ini. Ramai. Ada yang bilang Umar masuk Islam, nggak mungkin, kata sahabat yang lain. Dan di sini Hamzah mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku berada di depan pintu. Umar masuk, aku langsung lawan dia. Tidak usah Hamzah, biarkan aku. Maka Nabi sendiri menghadang Umar. Umar datang, kemudian dikoyak lehernya oleh Nabi SAW. Dan akhirnya apa? Di hari itu Umar menyatakan diri masuk Islam. Terdengar seorang namanya Jamil. Jamil ini kalau sekarang kayaknya wartawan, Pak. Si Jamil ini orangnya, Pak, kalau dapat informasi berita itu nggak pernah disaring dulu, langsung disebar-sebarin ke orang. Dia pergi samping Ka'bah teriak-teriak, wahai penduduk Quraisy, Umar masuk Islam, Umar masuk Islam. Orang nggak percaya. Tapi lihat masa lalu Umar gelap. Sampai sahabat mengatakan, ada mengatakan tidak mungkin Umar masuk Islam. Tapi ketika hidayah masuk dalam hati Umar, Umar menjadi makhluk, salah satu makhluk mulia. Bahkan di dalam hadis, beliau termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu Umar.
dia bermaksiat tapi cepat kembalinya. Dan ini berlaku untuk semua. Siapapun mereka yang kemudian bermaksiat, berdosa, kan kadang-kala kita juga begitu Pak ya, jalan kita nggak selalu lurus. Ya kita ini banyak sekali godaannya, banyak sekali dosanya. Dosa kita kepada diri kita sendiri, dosa kita kepada keluarga, dosa kepada tetangga. Ini banyak sekali dosa-dosa kita. Kalau bulan yang lalu saya mengkaji berkaitan dengan hadis-hadis dalam kitab Adabul Mufrad berkaitan dengan hak-hak tetangga gitu ya.